Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammad sayyidis sadat al-muayyad bil mu'jizat al-mab'uthi bi syarifis sifat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, saudaraku yang berbahagia, sejenak marilah kita singkirkan rasa angkuh dalam diri kita di hadapan Allah yang Maha Agung, seraya mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas berbagai limpahan karunia yang Allah hadirkan setiap saat ke dalam hidup kita. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah mengantarkan manusia dari kejahilian menuju kebenaran cahaya Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada zaman ini sudah banyak kita saksikan berbagai peristiwa degradasi moral yang menjangkiti baik generasi muda maupun para pemimpin bangsa kita. Kasus perceraian, perzinaan, perselingkuhan, korupsi, bahkan penyalahgunaan narkoba marak terjadi di mana-mana. Bahkan dengan begitu mudahnya kita dapat saksikan kaum muda yang mulai melenceng dari jalannya. Ironinya, mereka menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa saja, menganggapnya sebagai sebuah tren. Apabila mereka tidak mengikutinya, maka mereka merasa kuno dan tidak keren. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apabila keadaan ini terus-menerus berlanjut, maka akan menghancurkan nilai luhur kehidupan Islami, menghancurkan generasi muda Islam. Lantas, apa yang harus kita perbuat? Saudaraku yang dirahmati Allah, kita mesti mengajak kaum muda untuk kembali meniti jalan yang diridhoinya, menyadarkan bahwa merekalah yang akan meneruskan perjuangan dakwah Islam. Merekalah yang akan menggantikan peran khalifah fil ard di masa yang akan datang. Dalam Al-Quran, setidaknya ada dua hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bukan rumahnya yang megah, bukan pula hartanya yang berlimpah, apalagi mobilnya yang berjejer mewah. Tetapi yang lebih penting dari itu, seorang pemimpin haruslah memiliki kecerdasan intelektual, keluasan pengetahuan, serta diikuti dengan fisik yang kuat. Hal ini sebagaimana firman Allah ketika mengangkat Talut sebagai raja dan Bani Israel menolaknya lantaran ia bukan berasal dari kalangan yang berharta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nabi menjawab, Allah telah mengangkat Talut sebagai raja kamu dan memberinya kelebihan ilmu serta fisik. Mengapa demikian? Jawabannya adalah dengan kelebihan ilmu serta fisik inilah yang menjadikan seseorang memiliki modal untuk berani, untuk menang, dan ahli dalam mengatur strategi peperangan. Tentu, kalau kita membicarakan strategi peperangan dalam konteks masa kini, bukan hanya peperangan dalam mengangkat senjata semata, tetapi peperangan dalam menghadapi persoalan yang melanda umat saat ini. Dengan kedua hal inilah yang akan menyempurnakan sebuah kepemimpinan. Sebagai misal, apabila seseorang kuat fisiknya, namun gagasannya lemah, maka hal itu akan menimbulkan kekacauan, karena ia membuat kebijakan tanpa kebijaksanaan. Namun sebaliknya, apabila seseorang gagasannya kuat, tetapi fisiknya tidak mendukung, maka gagasan itu tidak menjadi bermakna. Saudaraku yang dirahmati Allah, dengan bermodalkan kecerdasan dan kekuatan fisik inilah, generasi muda Islam diharapkan memiliki kecakapan dalam beradaptasi dengan makna responsif. Bukan hanya mengikuti arus perkembangan saja, tetapi lebih dari itu dapat melakukan sesuatu yang lebih baik dan dapat menafsirkan ajaran-ajaran Islam sebagai ajaran yang tetap menjadi ajaran sholihun likulli makan wa zaman. Untuk melahirkan generasi muda Islam yang seperti itu, maka pertama-tama harus dibekali dulu dengan kearifan, baik ucapan maupun tindakan. Hal ini merujuk pada Quran Surah Maryam ayat 13-15, di mana terdapat pelajaran berharga dari Nabi Yahya alaihissalam, di mana beliau memiliki spirit kreatif dan dinamis serta adaptif terhadap makna responsif. Wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya.
Di antara bekal yang harus dimiliki oleh generasi muda Islam adalah memiliki rasa hananan, rasa empati, rasa kasih sayang, senantiasa membersihkan diri dari dosa, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, menjauhi sifat sombong lebih-lebih durhaka. Dengan demikian, generasi muda Islam diharapkan mempunyai kesejahteraan baik pada hari lahirnya, hari wafatnya, ataupun pada hari dibangkitkan kelak. Apabila kita belum mampu mengajak khalayak ramai, maka yang paling mudah adalah dengan memulai dari diri kita sendiri. Start with ourselves, ibda binafsi. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.